Yohanes 17 ayat 3. Sebenarnya ini kalau kita lihat konteksnya ayat 1 2 itu memang ucapan Yesus ya. Yesus yang berkata langsung. Itu sebab saya ada dalam kurung dot dot dot. Maksudnya kata Yesus, seterusnya kita tidak lihat ayat-ayat itu, tetapi saya mau kita fokus di ayat 3. Ayat 3 itu berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Wah, jadi dari ayat itu diambil oleh musuh dengan menyatakan bahwa, wow, tengok, Yesus sendiri menyatakan bahwa hanya Bapa satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada duanya. Jadi ini bukti bahwa Yesus itu bukan Allah. Sekali lagi, ini bukti bahwa Yesus bukan Allah karena hanya Bapa lah satu-satunya Allah yang benar. Nah, ini menyebabkan mereka mengambil ayat ini dan berkata bahwa sebenarnya Kristen saja yang telah melebih-lebihkan Yesus itu. Yesus itu sebenarnya ya hanya nabi, orang baik, guru teladan. Tapi ini mengapa diangkat menjadi Allah? Ini tak betul. Bahkan mereka kait-kaitkan dengan konsili Nisea. Disitulah pada tahun 300-an Yesus diangkat oleh gereja-gereja pada masa itu sebagai Allah. Sesungguhnya Yesus bukan Allah. Bahkan Yesus sendiri menyatakannya itu. Mereka bisa pakai ayat ini ya. Oke. Selanjutnya ya, inilah yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, kita harus tentunya menghadapi isu ini ya. Kadang-kadang ada jawaban hanya berkata, ya itulah terpulang kepada kamu tak mau percaya Yesus Allah, ya silakan. Tapi saya percaya Yesus Allah. Saya pikir ketika kita memberikan penjelasan seperti itu, memang agak sukar ya. Ya kadang-kadang ini menyulitkan kita juga. Kadang-kadang pun tanpa kita sadari, orang-orang di pihak kita pun menjadi lemah juga dengan hal ini. Jadi kita memang perlu melihat bahwa ini perlu kita hadapi, kita jelaskan. Oke, saya untuk menjelaskan hal ini memang harus mengawali dengan pribadi, yaitu baby yang dilahirkan oleh Maria ini ya, yang kita sentiasa rayakan setiap 25 Desember ya, hari 25 Desember yaitu Christmas. Nah saudara, baby Maria ini bukanlah manusia yang dijadikan Allah. Kalau baby Maria ini adalah manusia yang dijadikan Allah, maka memang umat Kristen adalah penyembah yang bukan Allah. Ini sirik, sebab manusia disembah. Ini membuat orang yang mau supaya Allah itu tidak ada yang lain selain Allah itu, ketika menyaksikan ada orang yang menyatakan ini Allah, tapi itu manusia, kamu menjadikan Allah. Aduh, ini perbuatan sirik. Ini perbuatan yang jahanam. Ini perbuatan yang tidak layak. Sebab kenapa? Ini berhala. Tapi sebenarnya saudara, baby yang dilahirkan oleh Maria ini bukan manusia yang dijadikan Allah. Bukan. Baby yang dilahirkan Maria ini juga bukan hanya serupa manusia.
Kadang-kadang ada orang Kristen, oh tidak, dia cuma nampak seperti manusia, padahal sebenarnya tidak, dia sebenarnya Allah. Tidak, saudara. Ini pun keliru. Baby ini betul-betul manusia. Dia bukan serupa manusia. Ada faham di zaman sejarah gereja yang sudah dikutuk oleh gereja, yaitu doketism. Doketism ini mengajarkan bahwa Yesus itu hanya dokes atau menyerupai maya saja. Tidak, saudara. Yesus itu betul-betul manusia. Yesus itu betul-betul manusia. Mungkin kita berpikir juga, kalau dia betul-betul manusia, bukankah manusia itu identik dengan dosa? Jadi kalau baby Maria ini adalah betul-betul manusia, berarti dia berdosa. Karena siapa manusia yang tidak berdosa? Dosa dan manusia tidak lepas. Manusia identiknya adalah, tandanya adalah, wujudnya adalah berdosa. Jadi kalau betul Maria atau baby daripada Maria ini adalah sungguh-sungguh manusia, berarti jangan kita sangkali bahwa dia pasti berdosa. Nah, kalau dia berdosa, adakah Allah berdosa? Tidak. Jadi bagaimana ini? Saudara, baby Maria ini, dia memang manusia 100%, tetapi tanpa dosa. Oh, adakah manusia yang tanpa dosa? Ya. Jangan berpikir bahwa manusia itu identik dengan dosa. Tidak, saudara. Jangan lupa ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, mereka tidak berdosa. Saya tidak tahu berapa lama mereka hidup tanpa berdosa. Itu namanya innocence, ya. Tidak ada dosa. Di Taman Eden mereka tidak ada dosa. Adam dan Hawa tidak ada dosa. Dan mereka manusia. Jadi kalau berkata manusia itu identiknya berdosa, itu nanti dulu. Memang betul, setelah mereka jatuh dalam dosa, maka setiap manusia memang berdosa. Tetapi ingat, mereka ada masa belum jatuh dalam dosa. Oleh itu, jangan berkata bahwa manusia itu selalunya adalah identik dengan dosa. Tidak betul. Selepas kejatuhan barulah tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tetapi itu tidak boleh dikatakan bahwa manusia selalu tidak ada yang tidak pernah berdosa. Ada, pernah ada. Adam dan Hawa tidak pernah berbuat dosa. Jadi kalau berkata, oh dia jadi manusia 100%. Kalau menjadi manusia 100% berarti pasti berdosa. Tidak. Dia memang menjadi manusia 100%, tapi ingat, dia tanpa dosa. Saya masih harus menerangkan tentang baby Maria ini sebelum kita akan jawab soalan tadi. Sebab kalau kita tidak melihat tentang kebenaran ini, memang sukar untuk kita menjawab ini. Dan memang orang yang tidak memahami ini akan sukar juga memahami ayat yang disampaikan oleh Yesus. Oke, kita sudah sampai di sini, yaitu baby Maria ini adalah manusia 100% yang tanpa dosa. Kalau kita membaca beberapa ayat, saya akan sampaikan beberapa ayat. Yang pertama dalam Galatia 4 ayat 4. Galatia 4 ayat 4 berkata, tetapi dalam selepas genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dalam bahasa King James Version, dalam bahasa Inggris, but when the fullness of the time was come, God sent forth his son, made of a woman. Saya mau tekankan tentang made of a woman. Jadi kata yang dipakai Paulus di sini adalah genomai, yang maksudnya dibuat. Jadi
baby Maria ini dibuat dari wanita. Itu sebab dia manusia 100%. Baby Maria ini bukan made of heaven, bukan. Sekali lagi, baby Maria ini bukan made of heaven, tetapi dia adalah made of a woman. Dia benar-benar manusia, karena kalau made of heaven, dia bukan manusia. Dia betul-betul 100% manusia, karena dia dibuat dari wanita. Kalau kita perhatikan lagi di dalam ayat yang lain, misalkan kita lihat Lukas 1 ayat 41 sampai 42. Ini ucapan dari Elizabeth. Tetapi kalau kita lihat ayat 41, Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Jadi tentu ucapan Elizabeth tak keliru satupun, sebab ini dikuasai oleh Roh Kudus. Mari kita lihat ucapan Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Jadi baby ini buah rahim Maria. Baby ini benar-benar genetik manusia. Tapi ingat, Maria pada masa itu seorang darah, seorang perawan, tidak ada hubungan dengan Yusuf. Baby ini bukan sperma dan sel telur daripada Yusuf dan Maria, bukan, sama sekali bukan. Kita sudah belajar itu ya. Tapi ingat juga, walaupun ada orang berpikir bahwa kalau itu dibentuk oleh Maria, Maria itu orang berdosa, berarti pasti Yesus mengalami noda dosa. Tidak. Ingat, dosa Maria pun tak masuk kepada Yesus, kepada baby ini. Mengapa? Sebab kalau kita lihat ayat ini, bukan ayat di sini ya, tapi ayat yang saya sudah jelaskan. Oh, ini dia. Di dalam Lukas 1 ayat 35, ayat ini berkata begini. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi, dosa Maria tidak bisa masuk kepada baby itu. Mengapa? Karena itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus akan turun ke atas Maria. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi Maria. Sehingga bukan hanya Yusuf tidak diguna, tetapi Allah bekerja sehingga genetik daripada jin-jin, bukan jin apa ya, tapi DNA ya, daripada Maria ini tidak membawa dosa ke situ. Apakah Allah sukar melakukan itu? Tidak sukar. Allah boleh lakukan itu. Nah, mungkin orang berkata, oh kalau begitu ini persetubuhan antara Roh Kudus dan Maria. Kalau katakanlah seperti itu, maka anak itu harus disebut anak Roh Kudus. Tetapi ini disebut apa? Anak Allah. Jelas ini memang Allah mengerti bahwa konsep dewa-dewi yang ada pada zaman itu boleh membuat mereka berpikir, oh ada dewa yang turun dan berhubungan seks dengan anak manusia. Oleh sebab bahaya ini, maka kita lihat pimpinan Roh Kudus untuk menuliskan ayat-ayat ini dengan sangat clear bahwa Roh Kudus turun ke atas Maria, namun anak itu tidak disebut anak Roh Kudus. Ini sungguh-sungguh menghilangkan pemikiran tentang konsep paganisme, konsep-konsep berhala di zaman itu. Tidak. Ini adalah pekerjaan mujizat yang dikerjakan oleh Allah
Sehingga anak ini walaupun memiliki genetik dari Maria, sehingga Maria yang adalah keturunan Yehuda benar-benar wujud janji bahwa akan datang yang akan memegang tongkat kerajaan dari Yehuda. Ya, benar-benar dia memiliki darah DNA daripada manusia. Selanjutnya, itu dengan kita melihat ayat-ayat ini, kita sadar bahwa betul-betul baby yang Maria lahirkan itu 100% manusia, bukan manusia jadi-jadian, bukan siluman, bukan. Dia betul-betul manusia. Tetapi yang membezakan hanyalah dia tidak mendapatkan warisan dosa. Dia betul-betul tidak ada satu titik dosa pun yang ada pada dia. Kalau kita lihat dalam Roma 1 ayat 2 sampai 3, dia katakan Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaran nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Jadi betul-betul dia memiliki daging, flesh atau manusia 100%. Saya pikir ini harus kita faham baik-baik ya, bahwa baby daripada Maria ini yang akan dinamakan Yesus itu adalah betul-betul 100% manusia utuh, sama seperti kita, manusia, daging memang. Hanya perbezaannya kita sudah lihat, dia tidak ada dosa warisan daripada Adam dan Hawa. Kenapa? Yusuf tidak diguna. Kenapa? Allah menaungi Maria sehingga Maria tidak mewariskan dosa asal daripada pihak Maria sendiri. Itu jelas. Oke, selepas kita memahami semua ini, saya mau kita akhirnya harus melihat tentang doktrin Trinity atau Tritunggal. Saudara, Tritunggal adalah Allah yang satu, ya. Kita Allah yang satu. Kalau tengok di gambar ini adalah segitiga ya. Satu segitiga, tidak dua, tidak tiga, tidak lebih, satu saja. Ini adalah Allah yang satu. Ya. Tetapi di dalamnya, dalam satu Allah yang maha hadir, ada di mana-mana, omnipresent, omniscience, apa lagi ya? Pokoknya di mana-mana ada, yang hanya ada pada Allah sahaja, hanya satu. Namun ada 3 diri, 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh. Bapa bukan anak, anak bukan Bapa, Bapa bukan Roh, Roh Kudus bukan Bapa, Roh Kudus bukan anak, anak bukan Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus adalah Allah, anak adalah Allah, Bapa adalah Allah. Mereka satu. Wah, ini memang melampaui rasio kita. Ini supra-rasional. Kita tidak sanggup memahami itu. Kita harus memahami itu dengan iman. Sebab kenapa? Sebab itu yang ditunjukkan Alkitab. Itu yang ditunjukkan Alkitab. Memang kata Trinity tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi konsepnya, penjelasan-penjelasan tentang Trinity hadir bertaburan dalam Alkitab. Dari buku pertama sampai akhir. Ya. Nah, pribadi anak inilah yang berinkarnasi. Saya tidak mau bilang yang menjadi, ya, sebab boleh salah faham ya, menjadi manusia. Wah, nasi menjadi bubur, nasi hilang, buburlah, porridge lah yang ada. Tidak, itu bukan seperti itu. Allah anak, tetap anak, son itu tetap son. Dia tak tukar.
namun dia menambahkan dalam kemuliaan, dalam hakikatnya manusia. Jadi baby ini yang adalah anak dari Maria, 100% manusia, dia adalah Allah anak, yaitu son di sini, anak di sini yang berinkarnasi. Ya, itu harus kita fahami baik-baik ya. Jadi, dengan kefahaman seperti ini, maka tahulah kita siapa baby ini. Baby ini adalah Allah dan manusia. Bukan manusia yang jadi Allah. Bukan. Baby ini adalah manusia yang sebenarnya adalah Allah yang berinkarnasi. Siapa Allah yang berinkarnasi di sini? Allah anak. Bukan Allah Bapa. Jangan salah. Bapa, engkau disalib. Oh bukan. Bapa tidak jadi manusia sehingga tidak disalib. Tidak bisa menyalibkan Bapa. Sebab Bapa tidak jadi manusia. Siapa yang disalib? Anak. Karena kenapa? Anak yang berinkarnasi. Anak yang, ya harus dimengerti ya, menjadi atau menjelma. Bukan Roh Kudus, bukan Bapa, tetapi anak. Jadi kita jangan berkata, Bapa engkau telah turun menjadi manusia. Itu keliru. Bukan Bapa yang turun menjadi manusia, tetapi anak, son, putra yang turun menjadi manusia. Nah, dengan kefahaman seperti ini, barulah kita bisa senang menjawab soalan tadi. Musuh berkata, Yesus sendiri menyatakan, oh Bapa, engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi Yesus bukan Allah. Dengan terang Trinity ini dan terang inkarnasi ini, maka apakah salah Yesus berkata, Bapa, engkau satu-satunya Allah yang benar? Sebab konsep konsep Allah adalah satu. Bapa adalah Allah. Dan anak dan Roh Kudus juga satu-satunya Allah yang benar, tidak tiga. Kekristenan bukan polytheism, bukan Allah tiga, bukan. Kekristenan mempercayai Allah yang satu, satu Allah, zat Allah satu, hakikatnya adalah satu. Namun bukan satu tok atau satu dalam pengertian manusia, satu ya satu, bukan. Satu dalam pengertian di dalamnya ada tiga pribadi yang setaraf, yang selevel, yang sama, yaitu Anak, Bapa, dan Roh Kudus. Oleh itu, kalau seandainya Yesus pun berkata, Roh Kudus, engkaulah satu-satunya Allah yang benar, apakah itu salah? Tentu tidak. Kecuali tidak memahami Tritunggal dan inkarnasi. Jadi sekali lagi, kalau kita tidak memahami Tritunggal, maka memang kita akan tergelincir, maka memang kita akan sukar memahami ayat-ayat ini. Ingat sekali lagi, Tritunggal bukan tiga Allah. Tritunggal juga bukan satu pribadi. Tritunggal adalah satu Allah yang terdapat tiga pribadi. Jadi ketika Yesus berkata, Bapa, engkau satu-satunya Allah yang benar. Ya, tidak salah. Karena apa? Karena Bapa adalah satu dengan Anak, dengan Roh Kudus. Satu dalam apa? Satu sebagai zat, sebagai wujud, sebagai hakikat, yaitu Allah. Kalaupun Yesus berkata, tetapi tidak ada di ayat-ayat ini, Roh Kudus engkau satu-satunya Allah, itu pun tidak keliru. Sebab kenapa? Sebab Bapa satu-satunya Allah yang benar, Roh Kudus satu-satunya Allah yang benar, Anak satu-satunya Allah yang benar. Jadi tidak keliru sama sekali. Tidak bisa berkata, oh kalau Yesus berkata Bapa engkau satu-satunya Allah yang benar, berarti Roh Kudus bukan Allah, Yesus bukan Allah. Itu keliru. Kenapa? Karena tidak memahami tentang Trinity. Dan juga tidak memahami
inkarnasi dari anak. Sebagai manusia, dia melihat hal ini. Dia melihat tentang konsep Allah Trinity yang ada di dalam Perjanjian Lama, yang sebenarnya ditulis oleh dia juga bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, ya. Maka dalam terang Tritunggal dan Trinity, kita memahami mengapa Yesus pernah berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Sebab kenapa? Sebab Allah Anak tetap Allah walaupun dia berinkarnasi. Nah, ini juga yang harus kita pahami, ya, bahwa ketika Allah Anak berinkarnasi menjadi manusia, jangan pikir Allah Anak bukan Allah lagi. Dia tetap Allah. Trinity tetap. Satu namun tiga pribadi tetap. Dan ini adalah Allah yang esa, Allah yang satu. Jadi sekali lagi, ayat yang kita lihat tadi ini akan sukar difahami oleh mereka yang tidak paham Tritunggal. Karena itu, ajaran-ajaran sesat adalah mau kacaukan ajaran Trinity. Mau ajarkan ajaran yang keliru tentang Trinity. Oh, Trinity itu jangan percaya. Tidak ada kata Trinity. Bagi saya satu ayat saja tentang Trinity. Wah saudara, ayat-ayat macam itu muncul dari banyak pastor-pastor. Sebab kenapa? Sebab kalau orang Kristen, kalau jemaat Tuhan tak faham tentang Trinity, senang untuk dihancurkan. Yesus bukan Allah. Mengapa? Coba baca ayat ini. Oh betul ya, satu-satunya Allah, tidak ada duanya. Kita tidak bisa balas ini. Kenapa? Kita tidak faham Trinity. Apalagi kalau Trinity diajar seperti, telur. Telur itu satu. Di situ ada kulit, di situ ada putih, di situ ada kuning. Masalahnya apa? Dilepas kulit, apakah kulit ini Allah? Apakah kulit ini telur? Oh, itu kulit. Nah, ini bukan telur. Ini kita akan menjadi masalah. Tidak ada analogi yang cukup, tidak ada perumpamaan yang cukup yang bisa menerangkan tentang kompleksiti, tentang keluar biasaannya Allah. Kita hanya boleh menjelaskan tentang Trinity itu seperti ini, yaitu satu Allah dan ada di dalamnya tiga pribadi yang unik, yang tidak ada duanya. Oh, ada orang juga mengajarkan, Trinity itu macam saya, Pastor Mike. Di gereja dipanggil Pastor Mike. Apabila dia pulang ke kampung di rumah, dia dipanggil anak. Tapi kalau dia di rumah, anak-anaknya akan panggil Bapak. Padahal sebenarnya satu saja, itu Pastor Mike saja. Tidak begitu, saudara. Kalau seperti itu, berarti apakah Pak Mike boleh minum kopi bersama Pastor Mike? Boleh minum kopi bersama Bapak Mike? Tidak bisa. Tetapi dalam pembaptisan Yesus kita lihat ada Yesus, ada suara Bapa yang berkata, "Anakku yang kukasihi." Ada Roh Kudus yang turun seperti burung merpati. Jelas Trinity di sana. Kalau tidak paham tentang Trinity, orang akan tertawai. Kristen macam mana? Yesus bicara dengan Yesus sendiri. Saudara, sekarang ada ajaran tentang Jesus only movement. Hanya Yesus saja. Sebenarnya Bapa itu Yesus, Roh Kudus itu Yesus. Ini sebenarnya konsep yang pernah sudah dikutuk oleh gereja pada zaman gereja abad-abad pertama mengenai doktrin Tritunggal yang keliru. Memang saudara, doktrin Tritunggal ini menjadi jantung atau heart kekristenan. Kalau itu dihancurkan, dikacaukan, maka kekristenan akan kacau balau. Sebab kenapa? Mereka akan ambil ayat-ayat banyak yang akan menyebabkan kita tidak bisa melihat bahwa betul Yesus itu Allah. Dari statement beberapa ayat-ayat Yesus yang dicabut. Itu yang menjadi masalah. Jadi sekali lagi, ada begitu banyak upaya dalam sejarah gereja mau menghancurkan ajaran
Trinity, Tritunggal ini, mau menggoncangkan itu supaya kekristenan akan menjadi pening-pening. Kalau Allah hanya satu pribadi, bukan tiga pribadi, jelas Yesus bukan Allah. Kalau Yesus bukan Allah, apa gunanya kematiannya? Kalau hanya mati sebagai manusia, ya hanya bisa selamatkan satu orang, dirinya sendiri. Tapi saudara, karena Yesus itu adalah Allah, maka kematian pribadi Yesus itu yang disebut memiliki dua natur, yaitu Allah dan manusia, maka pembayarannya begitu fantastik, begitu luar biasa. Kenapa? Dia sanggup membayar setiap dosa-dosa umat manusia dari Adam sampai akhir, asalkan mereka percaya kepada Dia. Asalkan mereka percaya kepada Dia. Ajaran kalau hanya merendahkan Yesus, oh Yesus hanya seorang nabi saja, oh okelah guru yang baik saja, oh okelah dia teladan saja. Kalau hanya memiliki kefahaman seperti itu tidak akan membawa pada keselamatan. Itu merosak iman, dan orang tidak bisa mendapatkan keselamatan. Karena kenapa? Ini salah satu bentuk ajaran yang sangat-sangat sesat. Mungkin dengan ini muncul beberapa soalan. Salah satunya, oke, kalau begitu anak Allah, sebenarnya Allah, bukankah Allah tidak akan pernah tukar? Bapa tak akan pernah tukar, Roh tak akan pernah tukar, San tak akan pernah tukar, sebab Allah tak akan pernah bertukar. Tapi sekarang dia sudah menambahkan dalam dirinya zat atau natur manusia. Berarti dia sudah bukan Allah yang pure. Dia sudah Allah plus, dia sudah Allah campur manusia. Berarti dia sudah tukar. Bukankah Allah itu tidak pernah bertukar? Dari dulu dan selama-lamanya Allah tidak pernah bertukar. Kalau begitu ajaran kekristenan bercanggah dengan konsep Allah yang kekal. Ini masuk akal. Tapi saudara, saya pikir, coba kita pikirkan tentang ini. Boleh tak matahari bertukar panasnya sebab kita masukkan satu bumi di dalamnya? Ini gambar matahari, lalu ini bumi. Nampak tak bumi ini? Bumi ya. Kita masukkan satu bumi, tak perlu satu pokok besar. Masukkan satu bumi saja di matahari. Apakah panas matahari akan bertambah panas? Tidak mungkin. Tidak kisah apa-apa. Tidak ada kesan apa-apa. Demikian juga Allah menambahkan dalam dirinya natur manusia 100% yang ciptaan ya manusia. Itu tak akan bertukar, tak akan berkesan apa-apa dari hakikat dia yang adalah Allah. Oke, jadi saya pikir sampai di situ penjelasan tentang ayat yang bisa kita lihat tadi, bahwa sesungguhnya ayat ini tak mungkin difahami oleh mereka yang menolak Trinity, tak mungkin difahami oleh mereka yang tak faham inkarnasi. Oleh itu jangan heran kalau dari agama-agama lain menjadi pening sekali dan dengan penuh confident melakukan penyerangan kepada kekristenan. Wah, macam mana ini kamu bilang Yesus Allah? Sebenarnya tidak, sebab Yesus sendiri mengatakan ini. Bapa saja satu-satunya Allah yang benar. Ini tak mungkin difahami oleh mereka. Sebab kenapa? Sebab mereka tak faham tentang Trinity. Sebab mereka tak faham tentang Allah anak yang menjadi manusia atau berinkarnasi sebagai manusia. Ini memang hanya boleh mereka faham kalau mereka rela untuk duduk dan mendengarkan penjelasan kita. Dan pasti mereka sukar untuk buat itu. Nah, oleh sebab itu kitalah yang memang
mau dan patut mendalami kebenaran surat persendirian Allah untuk kita. Kitalah yang perlu mendigest baik-baik kebenaran ini sehingga kita penuh keyakinan, sehingga kita penuh confident bahwa kita memang bukan keliru, kita memang benar melihat Yesus itu memang adalah Allah dan manusia. Ya, dia bukan manusia yang menjadi Allah. No. Kita tidak menyembah berhala. Kita menyembah Allah yang benar, yaitu Allah Trinity. Oke, saya pikir sampai di sini dan kita masih ada masa. Sebenarnya saya siap kalau ada soalan-soalan. Saya harap ada soalan lah, karena ini masih banyak masa ya. Oke, bagaimana? Ada soalan? Iya. Jadi intinya Pak, Ya, ya, untuk kita faham bahawa tentang Trinitas ya, ya. itu yang Kunci, penting ya, kuncinya kuncinya ya. supaya kita ya boleh menjawab banyak soalan-soalan seperti minggu-minggu yang lepas juga apa yang Bapak sudah sampaikan. Betul, betul sekali. Intinya pada Trinity. Itu sebabnya ketika kita dihancurkan pemahaman tentang Trinity, sudah kita akan sulit menjawab soalan-soalan seperti ini. Dan itu jangan heran kita lihat sejarah gereja di mana memang Trinity diupayakan untuk dikacaukan. Tapi puji Tuhan, Allah Roh Kudus terus memberikan hikmatnya kepada gereja-gereja Tuhan sehingga tidak goyah tentang hal ini. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus dan kepada Roh Kudus. Jadi Trinity itu tetap dipertahankan. Kalau tidak memang akan hancur. Seperti ayat-ayat juga yang berkata, dan juga inkarnasi. Sebab ketika inkarnasi kita mengerti bahwa ini jadi manusia, dia jadi utusan. Jadi secara jelas Yesus harus berdoa kepada Bapa. Nampaknya seperti dia rendah. Tidak. Ini karena utusan ya. Memang harus seperti itu. Sebagai dia mengambil peran sebagai utusan, maka dia harus melihat bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Nah, orang yang tidak paham Trinity dan orang yang tidak paham tentang inkarnasi, mereka ini Yesus sendiri yang berkata Bapa lebih besar daripada aku. Ah, ini juga masalah. Ini sebabnya yang menyebabkan Jehovah Witness misalnya berkata bahwa ya Yesus itu bukan alang-alang, tapi sorry, dia bukan sama dengan Bapa. Contoh Yesus berkata Bapa lebih besar daripada aku. Nah, ini kesalahan mereka juga. Karena kenapa? Karena tidak memahami inkarnasi. Dia menjadi hamba, dia menjelma menjadi manusia. Oleh sebab itu memang pada saat dia sebagai manusia yang akan mengorbankan diri, jelas yang mengutus lebih besar. Misalnya, saya dan Pak Andrew, kita sama-sama hakikat manusia. Pak Andrew tidak lebih tinggi manusia daripada saya. Begitu sebaliknya, saya tidak lebih tinggi sebagai manusia daripada Pak Andrew. Tapi kalau Pak Andrew utus saya, siapa yang lebih besar? Yang mengutus. Seperti itu. Nah, mungkin, ya. Dan juga bila Yesus berkata dia tak tahu bila rapture akan berlaku. Orang dia tak tahu hal. Bukan rapture, kedatangan. Kedatangannya. Untuk ada orang mencabar atau menanya macam Yesus memang bukan Allah sebab dia tak tahu. Ya. Tuhan Allah Maha tahu, tapi Yesus ni tak tahu. Dia cakap dia tak tahu. Salah satu orang yang akan mencabari lah. Nah, itu harus ditinjau dari inkarnasi. Sebab ketika dia berinkarnasi, dia betul-betul jadi manusia 100%. Nah, sebagai manusia 100%, dia bukan Maha tahu. Ya kan? Itu yang harus kita lihat tentang hal ini. Jadi dia sedang sebagai manusia 100%.
Nah, waktu dia berjalan di atas air, kita tengok siapa itu? Allah. Waktu dia berkata, dosamu ku ampuni, itu Allah. Jadi kita lihat betul-betul dua natur ini, dua hakikat ini nyata di dalam pribadi Yesus. Karena kenapa? Karena dia adalah Allah sesungguhnya yang berinkarnasi menjadi manusia. Mungkin satu lagi, mungkin ada orang berkata begini, macam leceh sajalah. Mengapa untuk mengampuni dosa harus jadi manusia? Itu macam leceh saja. Tak boleh tak? Allah berkata, oke, saya maha kasih. Sudahlah, saya ampuni semua dosa-dosa kamu. Apakah ada yang komplain? Bukankah dia Allah maha kuasa? Siapa yang boleh komplain? Malaikat mau coba komplain? Tidak bisa. Dia berdaulat. Oke, dalam kedaulatanku, aku mengampuni semua dosa manusia. Habis. Itu senang saja, mah. Macam itu saja. Tetapi kita nampak di sini Allah tidak buat macam itu. Mengapa Allah tidak buat macam itu? Harus jadi manusia. Dan harus mati di kayu salib. Sudah, saya mulai bayangkan ya. Saya mulai bayang-bayang. Seandainya di KL ini, di Malaysia ini ada hakim yang dia pokoknya sangat berautoriti. Dia bilang semua tapi hatinya sangat lembut, sangat baik. Bagaimana? Suka tak? Suka ya? Hatinya sangat penuh dengan belas kasihan. Tentu kita suka semua ya. Jadi tiba-tiba ada satu anak muda, dia mabuk, letak itu dia ambil Mercedes dia, dan dia mulai 270. Lepas itu anak saya keluar dari restoran dengan motorbike. Wah, langsung langgar habis. Ayo, habis. Saya mengeluh kepada mahkamah, kepada pengadil, dan hakim yang belas kasihan ini, hakim yang murah hati ini, dia yang tangani saya punya case. Dia cek semua, ya bersalah. Anak muda ini bersalah. Namun tak ada hal, saya freekan, bebas tak bersyarat anak muda ini. Saya penyayang, no problem, saya habiskan kamu. Wah, bagaimana perasaan kita? Atau ada satu orang YB, dia diberi tanggung jawab untuk jaga uang pensiun. Jaga uang pensiun semua Malaysia. Jaga. Lepas itu berjuta-juta, berbilion-bilion ringgit. Lepas itu dia main saham. Saham internasional. Digoreng, hilang semua, habis semua. Aduh, kalah. Aduh, sebenarnya saya mau lipat berganda-ganda, tapi kalah. Ayo, habis semua orang pensiun. Wah, nanti di masa tua jutaan orang tua tidak ada pensiun. Aduh. Akhirnya rakyat mengeluh dan dibawalah ke mahkamah. Lalu pengadil mahkamah ini juga hakim itu yang punya otoriti, tetapi punya hati yang sangat-sangat lembut. Dan dia membaca semua tugas ini, case ini. Lalu case ini dia tutup dan berkata, saya berbelas kasihan, saya ampuni orang ini, bebas tak bersyarat. Woi, apa ini? Tentu kita, mana hakim yang adil, ya kan? Keadilan tidak ada. Saudara, Allah memang besar sekali kasih sayangnya. Namun jangan lupa, Dia Allah yang tidak akan membiarkan satu titik kesalahan tidak dibalas. Dia akan menghakimi. Kalau Dia mengatakan seperti tadi, oke, saya ampuni semua, oke lah. Dia bukan Allah yang suci. Dia bukan Allah yang adil. Saudara, oleh karena keadilan dan kesucian inilah, maka semua pelanggaran-pelanggaran manusia itu ditumpahkan di atas Yesus. Dan karena Yesus Allah, Dia sanggup menahan semua hukuman dosa yang diberikan. Kalau itu kita yang tanggung, dadamu tak cukup, kawan, tak
cukup. Kamu akan segera ke neraka. Tetapi karena Yesus adalah Allah, dia sanggup menahan itu. Dan karena Yesus juga manusia, dia boleh mati. Kalau Allah tak boleh mati. Tapi karena Allah anak berinkarnasi manusia 100% boleh mati. Dan karena maut upahnya adalah mati, maut upahnya adalah dosa upahnya adalah maut, sudah bayar. Sudah bayar. Oleh sebab itu semua kita yang berdosa ada harapan kalau kita di dalam Yesus. Kita percaya kepada Yesus, maka kita bukan lagi orang-orang yang diperhitungkan setiap dosa-dosa kita. Sebab kenapa? Hutang hanya dibayar sekali dan Allah sudah bayar sekali untuk selama-lamanya. Inilah anugerah. Inilah anugerah. Inilah wujud dari Allah yang bukan hanya maha kasih, maha penyayang, namun dia adalah maha adil, maha suci. Sehingga dia harus menanggung semua kesalahan pelanggaran-pelanggaran ini. Dan semua yang di luar Yesus, maaf saja, semua yang di luar Yesus akan dituntut sekecil apapun dosa-dosanya. Oh, kalau begitu, di neraka akan ada perbezaan level. Ya jelas. Jelas. Ada ayat berkata, tempat terendah di surga, tempat terendah di neraka. Ada. Penghakiman akan dilakukan dan akan mengalami pengadilan Allah yang sejelas-jelasnya. Saya dan saudara tidak akan diadili lagi untuk neraka atau surga, tidak. Namun saya dan saudara akan diadili untuk upah di surga. Oleh sebab itu, kita yang sudah percaya, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, dan sekarang kita mengisi kehidupan kita itu untuk memuliakan Dia. Sebab Allah menyiapkan pekerjaan-pekerjaan yang indah dan Dia ingin kita hidup di dalamnya. Wah, soalan kecil aja dari Pak Andrew sudah jawab panjang. Oke. Bagaimana? Tidak ada soalan lain? Tidak ada ya? Oke. Kiranya apa yang sudah disampaikan boleh menjadi berkat